Tumbal pesugihan jarum emas. Hati-hati menemukan uang di jalan dengan ciri-ciri seperti ini. Berhati-hatilah jika kamu menemukan uang di jalan. Jangan sampai kamu menjadi tumbal pesugihan jarum emas seperti yang diceritakan oleh Rio Wijaya di kanal YouTube-nya yang diunggah pada 25 Oktober 2022. Di sini, Rio menceritakan kisah yang dikirim dari seseorang sahabat di Malang bernama Mas Sunarto atau Mas Ato. Menurut Rio, adiknya Mas Ato menjadi tumbal pesugihan jarum emas setelah sebelumnya menemukan uang di jalan. Disebutkan bahwa pesugihan jarum emas ini menargetkan tumbal dengan cara sengaja menyimpan uang di jalan. Barang siapa yang menemukan uang itu dan menggunakannya, maka ia yang terpilih menjadi tumbal. Kisah ini terjadi pada 2005 lalu. Mas Ato memiliki adik bernama Atik, nama samaran. Saat itu adiknya duduk di kelas 6 SD baru mau lulus. Ketika itu Mas Ato bekerja di perusahaan swasta di Malang. Mas Ato memiliki 5 orang adik dan kondisi ekonominya keluarganya memang tidak bagus. Mas Ato merupakan anak sulung. Bapak dan ibunya adalah seorang pedagang. Rio Wijaya menceritakan bahwa pada suatu sore, Mas Ato menemukan adiknya berbeda. Wajahnya ceria seakan senang seperti mendapat lotre. Kemudian adiknya ditanya oleh Mas Ato, "Dek, kamu kenapa dari tadi perhatikan cengenges-cengenges?" "Udah Mas ingetin ya, kalau ke tempat ibu atau ayah jangan minta uang berlebihan," kata Ato. "Ih, apa sih? Aku gak kemana-mana. Langsung pulang, aku habis jajan," jawab Ati. "Nah, itu punya uang dari mana? Pasti dari ayah atau ibu?" tanya Mas Ato. "Enggak, ini uang nabung," jawab Ati. Mas Ato pun terdiam meski merasa heran, namun tidak memperpanjang masalah tersebut. Keesokan harinya, wajah Ati terlihat seperti ada beban. Namun Mas Ato tidak tahu beban apa yang dialami anak kelas 5 SD itu. Ketika ditanya oleh Mas Ato, Ati pun banyak bengong. Itu membuat Ato bertanya-tanya. Terlebih pada tahun 2005 sedang diteror makanan atau jajanan yang konon katanya mengandung bahan kimia layaknya seperti narkoba. Mas Ato merasa khawatir adiknya jajan makanan yang mengandung bahan kimia itu. Mas Ato pun mengadukan kepada ayah dan ibunya tentang kekhawatiran tersebut. Namun bapak dan ibunya Mas Ato malah menyerahkan masalah itu kepada dirinya. "Ndak sempet lagi toh. Kalau bapak dan ibu memperhatikan adikmu, ya kamulah pulang kerja kamu ajak adik kamu ngobrol, tanya kenapa," ucap ibunya. Ataupun kembali ngobrol dengan adiknya. "Kemarin aja cengenges-cengenges, sekarang kok adik mas ngelamun aja, ono poti?" tanyanya. Barulah di sini Atik menjawab pertanyaan Mas Ato. Atik mengaku tidak tahu kenapa semalam dirinya mimpi didatangi oleh kakek-kakek ramai sekali. Pakai baju compang-camping, ada yang bawa tongkat, ada yang jenggot panjang, ada yang kukunya hitam semua, ungkapnya. "Ngapain kakek-kakek itu?" tanya Mas Ato. "Minta duit mas, minta kembaliin duit katanya." "Hei Cak Ayu, balikin duitku." Hei, balikin duitku," cerita Atik kepada Mas Ato. Mimpi itu pun menurut Atik masih terbayang-bayang sampai dirinya terbangun. Mendengar jawaban adiknya itu, Ato berpikir jika Atik mencuri sehingga ada yang minta dikembalikan. Lalu ia pun menanyakannya langsung apakah adiknya itu mencuri. "Ndak mas, aku gak pernah mencuri," jawab Ati tegas.
Saat itu barulah Atik menceritakan yang sebenarnya, bahwa ia menemukan uang senilai Rp50.000 di perempatan jalan pulang ke rumah. Kata Atik, uangnya terlipat dua. Atik melihat ke kiri dan kanan tapi tak ada orang. Makanya Atik pun mengambilnya dan dipakai untuk membeli jajanan. "Oh, itu uang yang dipakai jajan," kata Ato. "Iya," jawab Atik. "Lalu, di mana sekarang uangnya?" tanya Mas Ato lagi. "Udah habis, Mas, dipakai jajan di warung," jawab Atik. Kemudian Mas Ato kembali bertanya apakah jajanannya dibagikan kepada adik-adiknya yang lain. Tapi Atik menjawab tidak. Ia memakan semua jajanannya sendiri. Tapi saat itu Mas Ato sudah memiliki feeling bahwa penemuan uang itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik. Singkat cerita, Atik pun menunjukkan tempat penemuan uangnya. Ternyata itu berada di perempatan jalan, di dekat pohon. Mas Ato sempat berpikir bahwa wajar ada uang di jalan itu. Hanya saja jika dipikir kembali, uang itu ada di perempatan jalan dengan posisi ke arah utara. Pasalnya Mas Ato sedikit paham dengan hal-hal gaib karena Ato belajar di padepokan silatnya. "Jangan-jangan ini ada kaitannya, Ti. Kamu ngambil uang sial. Pantas kamu menemukan penampakan," kata Mas Ato. Setelah itu, Mas Ato pun mendatangi warung tempat Atik jajan dan menanyakan uang itu kepada pemilik warung untuk ditukar dengan uangnya. Pemilik warung pun kemudian mencarinya. Pemilik warung sempat bercerita bahwa uang yang dibelanjakan Atik memang berbeda dengan uang dari yang lainnya. Setelah pemilik warung menemukan uangnya, Mas Ato pun menukarkan uang itu. Tapi Mas Ato tidak menceritakan yang terjadi pada Atik. Kemudian mereka kembali pulang ke rumah. Mas Ato lalu memegang uang itu hingga tangannya bergetar, dan ia merasa uang itu berbeda. Malam pun tiba. Di malam kedua, Atik kembali mengalami mimpi tapi berbeda dengan malam pertama. Di malam kedua, Atik terlihat seperti dicekik. Atik mencoba melepaskan cekikan tersebut. Hal itu membuat seisi rumah panik karena Atik memegang leher dengan nafas terengah-engah. Ibunya pun meminta tolong kepada Mas Ato untuk menolong Atik. Mereka pun membaca ayat-ayat Al-Quran. Atik hampir meninggal dunia, tapi Allah masih memberikan pertolongan. Namun sebelum Atik sadar, malam itu rumahnya seperti dilangkahi kucing melompat dari rumah tetangga dan turun tepat sekali di atas tempat Atik tidur. Atik pun tersadar, lalu menangis dan memeluk ibunya. Atik mengaku lehernya dicekik ular menyerupai manusia. Atik menjelaskan ciri-cirinya, yakni memiliki ekor ular tetapi wajahnya manusia dan rambutnya panjang. Kejadian itu terjadi jam 2.30 dini hari. Tapi Mas Ato tidak dulu menceritakan masalah penemuan uang kepada orang tuanya. Pagi harinya sebelum bekerja, Mas Ato berniat mampir ke padepokan silat tempat ia menimba ilmu kebatinan. Tapi Ato membatalkannya dan mengubah rencananya ke padepokan silat menjadi sore hari sepulang dirinya bekerja. Tapi rencana itu pun gagal. Karena setibanya di rumah, Mas Ato melihat kondisi adiknya semakin memprihatinkan. Atik seperti keracunan, bola matanya melotot dan ke atas badannya pun kejang-kejang. Ia lalu membawa adiknya ke rumah sakit karena bapak dan ibunya sedang berdagang. Di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa apa yang dialami Atik seperti gejala epilepsi, tapi dokter tidak tahu apa penyebabnya. Apalagi dilihat dari riwayat, tidak ada keluarga yang mengidap epilepsi. Setelah dirawat pada malam itu, keesokan harinya Mas Ato memutuskan ke padepokan. Ia memutuskan bolos kerja. Dia ingin tahu apa yang terjadi sebenarnya. Ia juga membawa uang 50.000 itu.
Di padepokan ia berhasil bertemu guru besarnya. Mas Ato pun langsung mengutarakan tujuannya datang ke padepokan. Ia menjelaskan awal kejadian dari A sampai Z hingga kondisi Ati saat ini yang memprihatinkan. Lalu uang itu diserahkan kepada guru besarnya. Entah apa yang dibaca sambil memegang uang itu. Tak lama guru besarnya menunjukkan ada bercak darah pada uang tersebut. Toh, masa kamu gak paham? Ini 4 titik di lubang ini. Ini lubang jarum. Masa kamu gak memperhatikan ada bercak darah? Ujar guru besarnya. Ini bukan uang sembarangan. Kalau saya bilang, masih bagus adikmu masih sempat dilarikan ke rumah sakit. Dan kamu sempat mengadukan masalah ini kepada saya, tambah guru besarnya. Guru besarnya pun menjelaskan mengenai ciri-ciri uang tumbal pesugihan jarum emas. Pertama, uang itu dalam keadaan terlipat rapi. Kalau tidak dilipat 2, biasanya 3. Kemudian pecahannya kalau tidak 50.000, biasanya 100.000. Karena biar cepat diambil oleh orang yang menemukannya. Uang itu menurut guru besar Mas Ato sebagai media syarat pencari tumbal. Jarum itu ditusukkan ke uang tersebut sebagai syarat. Jarum itu tidak memakai benang karena pakai kekuatan gaib. Ditambah penemuan uang itu di simpang 4. Tapi dengan berat hati, guru besarnya mengungkapkan bahwa adik Mas Ato sudah terkena tumbal ritual pesugihan jarum emas. Mendengar itu, Mas Ato pun meneteskan air mata karena ia sadar resiko dari seseorang yang sudah ditargetkan jadi tumbal itu adalah kematian. Nasi sudah menjadi bubur. Mas Ato di sini hanya mengetahui penyebab adiknya meninggal. Mas Ato pun mencari tahu apa itu pesugihan jarum emas yang menumbalkan orang yang tidak dikenal. Kenapa bukan adiknya, kakaknya, atau saudaranya? Tanya Mas Ato kepada guru besarnya. Guru besarnya pun menjawab pertanyaan itu. Menurutnya ritual pesugihan jarum emas ini biasanya dilakukan oleh pedagang atau pengusaha. Mereka dengan sengaja di waktu-waktu tertentu yang sudah mereka janjikan dengan pemilik pesugihan. Mereka akan menyetor tumbal. Itu untuk menentukan siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Mereka menyimpan uang di tempat-tempat dengan magis yang tinggi. Nah, di perempatan itu sering terjadi kecelakaan, sering memakan tumbal, karena di sana sudah ditandai dengan titik penyimpanan tumbal. Kenapa jarum emas? Karena sebagai syarat, mereka pelaku pesugihan berbulan-bulan bertapa di tempat angker untuk mendapatkan jarum emas. Kalau tidak dengan Nyi Blorong, ia bersekutu dengan Dewi Ular. Tumbalnya ia seumuran dengan adik Mas Ato. Guru besarnya pun menegaskan kalau Mas Ato tidak akan bisa menemukan pelaku pesugihan itu, karena biasanya itu orang jauh. Setelah mendengar penjelasan dari guru besar, Mas Ato pun pulang ke rumah lalu ke rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, adiknya pun sudah meninggal dunia. Mas Ato sangat kehilangan adiknya yang menjadi tumbal pesugihan jarum emas. Ati dimakamkan secara layak diiringi dengan tangisan keluarga. Apa yang terjadi dengan Ati kemudian diceritakan oleh Mas Ato kepada ibu dan bapaknya. Namun mereka tidak percaya. Orang tuanya meyakini bahwa kematian Ati adalah takdir. Mereka juga menyalahkan diri mereka sendiri karena selama ini kurang perhatian kepada anak-anaknya. Dari situlah orang tua Ato memutuskan agar bapaknya saja yang bekerja, sementara ibunya tinggal di rumah menjaga anak-anak. Begitulah kisah yang dikirimkan oleh Mas Ato dari salah satu daerah di Malang. Kejadian ini mengajarkan kita agar selalu berhati-hati, apalagi jika menemukan uang di jalan yang notabene bukan milik kita. Lalu, bagaimana jika kita menemukan uang di jalan? Bukankah itu rezeki?